Bab 3171. Benar-benar menghilang. Saat mengangkat kepala melihat ke depan, bayangan Erikin perlahan menghilang di tengah keramaian. Anak itu belum pergi jauh, utus semua orang awasi daerah sekitar. Sejauh apapun dia pergi, kalian harus menemukannya. Aku akan menguliti dia hidup-hidup, lalu menghancurkan jiwa dewanya secara perlahan. Melihat jasad pemuda gemuk itu tidak lagi bersisa, jangankan diselamatkan, bahkan jiwa dewanya pun telah hancur menjadi ampas. Yason Chang marah besar, berteriak keras ke arah langit. Terjebak, dirinya telah benar-benar terjebak oleh Erikin. Tiba hingga saat ini, dia masih belum memahami rencana Erikin yang sebenarnya. Alasan Erikin tidak pergi dan memutuskan untuk tinggal, bukan karena tidak berdaya, ataupun murni ingin mengorbankan dirinya sendiri. Ternyata semua itu dilakukan demi menghabisi pemuda pendek dan gemuk itu. Mereka semua mengira Erikin akan melarikan diri, alhasil Erikin menggunakan sebuah teknik tipuan mata, dan mengincar pemuda gemuk yang telah tidak bernyawa itu. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang mampu menemukan keberadaan Erikin dan lainnya. Jika pemuda gemuk itu masih hidup, sekalipun Erikin dan lainnya melarikan diri, cepat atau lambat mereka pasti akan menemukannya, dan membuat orang-orang itu kembali jatuh dalam bahaya. Namun kini dia sudah mati, Yason sama sekali tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Melihat Erikin muncul secara tiba-tiba dan membunuh pemuda gemuk dengan gerakan secepat kilat, lalu menghilang dengan sangat santai, orang-orang di sekitar sedikit dibuat tercengang. Siapapun bisa melihat, Erikin menyerang ke arah pemuda itu. Teman seiman Chang, bagaimana bisa Erikin tahu bahwa teman seiman ini adalah kunci kalian dalam menemukan keberadaan mereka? Reinopu melihat ke sekeliling menggunakan kemampuan kerohanian, ikut merasa terkejut. Mereka juga bisa menyimpulkan bahkan yang Yason Chang andalkan tentu pemuda gemuk itu. Dan sebelumnya saat pengejaran pembunuhan, pemuda gemuk itu ditempatkan di bagian tengah, tidak diminta mengeluarkan terlalu banyak tenaga, karena takut dia terluka, bahkan menghadapi ancaman nyawa. Alhasil di akhir, melihat Vinola Su dan lainnya pergi hingga hanya tersisa Erikin sendiri, mereka pun sedikit mengurangi kewaspadaan, namun sayang sekali pemuda gemuk itu berhasil terbunuh oleh Erikin. Karena perang yang lalu, saat pengepungan waktu itu, teman seiman Zeng pernah melakukan penyelidikan, di saat itulah berhasil diincar oleh orang itu. Kata Yason Chang dengan penuh amarah. Saat itu dia berlari sambil mengamati pergerakan pihak kita, bersama dengan itu juga menetapkan teman seiman Zeng sebagai kunci utama. Setelah mendengar penjelasan Yason Chang, Reinopu dan lainnya semakin merasa kaget. Kecerdasan seperti apa yang dimiliki Erikin, di situasi seperti itu saja, dia bisa mempertahankan pikiran yang tenang untuk mengamati sesuatu. Jadi, orang itu tidak boleh dibiarkan hidup. Hari ini juga kita harus balas dendam padanya. Coba kamu pikir bagaimana jadinya jika membiarkan dia semakin berkembang. Kata Yason Chang sambil menggigit bibir, kerohaniannya terus terpancar ke segala sisi. Dia meneriakkan jurus Taoisme ilmu sihir, seolah ingin segera menemukan keberadaan Erikin. Reinopu dan lainnya juga sedikit memejamkan mata, mengerti apa yang telah dijelaskan. Satu persatu dari mereka mengeluarkan ilmu sihir, berusaha keras mencari Erikin. Dengan sangat cepat, berkat jerih payah belasan master di sana, pulau kosong yang berukuran tidak besar itu telah dikelilingi semua, bahkan satu sudut pun tidak tersisa. Hanya saja ekspresi wajah orang-orang sangat buruk, dan sangat sulit dipercayai. Bahkan sudah mencari ke seluruh pelosok pulau, namun jejak Erikin sama sekali tidak ditemukan. Erikin bagai menguap dari dunia manusia. Setelah membunuh pemuda gemuk dan pendek, dia benar-benar menghilang di hadapan semua orang. Bagaimana mungkin? Ujung mata Yason Chang berkedut,
kepalan tangannya mengeluarkan suara menakutkan. Kapal bintang yang membawa Ritsun dan lainnya telah pergi, dan orang-orang yang mereka urus selalu berjaga di sekeliling kapal bintang itu sama sekali belum kembali. Sesuai dengan aturan galaksi, Erikin tidak mungkin bisa meninggalkan pulau itu. Tetapi, kini setelah mengeluarkan berbagai upaya, bayangan Erikin tetap tidak berhasil ditemukan. Cara yang Erikin miliki terlalu beragam, dan setiap aksinya memancarkan bahaya yang sangat menakutkan. Mungkinkah teknik rahasia ruang yang dia gunakan sebelumnya? Mungkinkah kehilangan dia semua berkat ilmu sihir, dan kini dia telah berada di atas kapal bintang? Reinopu berpikir dengan kening mengerut hebat. Seperti yang aku lihat, lebih baik kita tangkap kapal bintang milik Ritsun dan lainnya. Aku bisa melihat Erikin sangat peduli dengan kultivator lain. Menyandera orang-orang itu akan memberikan hasil yang cukup menjanjikan, kata Lenongan dengan suara dingin. Tunggu sebentar, coba ulangi pencarian, kata Yason Chang dengan mata berkilau. Hanya saja, bagaimanapun cara dia mencari, hasilnya tetap saja sama. Orang-orang itu tidak mungkin bisa menemukannya, karena Erikin sungguh tidak berada di titik manapun dalam pulau itu. Kali ini, Erikin bukan lagi menggunakan teknik menyelinap, juga bukan masuk ke dalam ruang memurnikan obat, melainkan benar-benar menghilang. Huk. Tiba-tiba muncul, Erikin tidak mampu berdiri dengan seimbang, dengan satu tangan bertopang pada tanah, lalu berlutut, akhirnya memuntahkan darah dari mulut. Sebenarnya luka yang dia alami cukup berat, pada akhirnya hanya berusaha bertahan. Tetapi untung saja hasilnya sesuai keinginan. Teknik pemuda pendek dan gemuk dalam memeriksa semua orang itu tidak berhasil Erikin pelajari, oleh karena itu solusi terbaik adalah membuatnya tidak bernyawa. Dan melihat ekspresi Yason Chang yang begitu murka, dugaan Erikin pun sama sekali tidak meleset. Pemuda gemuk dan pendek itu adalah kunci utama bagi mereka dalam mencari keberadaan orang. Untung saja dirinya berhasil mendapatkan ruang itu dari tetua galaksi. Awalnya hanya berencana mempelajarinya hingga mahir, tak disangka malah sangat berguna di situasi darurat. Jika tidak, tanpa ruang itu, dirinya sungguh tidak tahu harus melarikan diri kemana lagi. Di tengah nafas terengah-engah, Erikin menarik nafas sedalam mungkin, keringat menetes hingga banjir di permukaan tanah. Setelah diserang belasan pejuang kebanggaan dari fase penilaian satu penurunan, dirinya hanya bisa memanfaatkan tubuh Taois untuk bertahan. Untung saja sebelumnya tubuh Raja Qin telah memecah rekor 20 buah lubang ilahi, hingga mendekati fase penilaian 2 kegagalan. Jika tidak, sungguh sulit untuk menahan serangan-serangan itu. Namun meski demikian, Erikin tetap memiliki kelemahan, hanya bisa bertahan menghadapi semua serangan yang datang. Saat ini telah tiba di tempat yang aman, sekujur tubuh Erikin mengeluarkan keringat, wajah putih pucat seperti kertas. Terutama rasa lelah yang dia rasakan, seolah gelombang besar yang terus-menerus menyerang kerohaniannya, membuat kedua mata tidak mampu dibuka lebar. Setelah memaksakan diri menelan beberapa butir pil dewa, menyelesaikan hubungannya dengan iblis langit bermata 3, Erikin memejamkan mata, lalu jatuh pingsan di tempat itu juga. Saat ini, di galaksi yang tebal kembali menutupi semua permukaan bumi. Sebuah kapal bintang melaju cepat, dengan hawa penuh tekanan di dalamnya. Meski semua orang berhasil melarikan diri dari pengejaran Yason Chang, namun saat ini tidak seorang pun merasakan kelegaan dalam hati, apalagi tertawa. Suara tawa dan teriak yang sebelumnya ada dalam kapal bintang tidak lagi terdengar, digantikan dengan suasana suram, serta bau amis darah menusuk hidung. Dalam kapal bintang itu hanya tersisa 16 orang, semuanya bernafas dengan lemah, sekitar 10 orang mengalami luka berat. Ada kultivator yang mengalami patah tulang, ada juga yang mengalami luka sobek pada permukaan kulit.
Tetapi tidak seorang pun menjerit ataupun mengeluh, pandangan mata mereka tertuju ke sebuah arah yang kosong. Tempat yang menjadi milik kultivator yang dijuluki si botak itu, telah kosong untuk selamanya. Meski terluka beratem, setidaknya mereka masih hidup, sedangkan kultivator botak itu telah gugur untuk selamanya. Begitu memikirkan hal itu, mata orang-orang memerah. Bahkan ada beberapa kultivator wanita yang meneteskan air mata. Menderita, menyedihkan. Terdengar suara Pia. Seorang kultivator menekuk papan kapal dengan keras, wajah penuh amarah. Sialan, Yason Chang benar-benar binatang. Aku bersumpah akan menyimpan dendam mati padanya seumur hidup. Bersambung.